ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersyukur kepadanya, kita sebagai hamba Allah tertuntut untuk terus mengingat anugerah dan curahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita semuanya berkeinginan untuk menghitung rahmat Allah atau nikmat Allah, maka saya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara sekian banyak dari curahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah melebihkan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, antara satu tempat daripada tempat yang lainnya, antara satu bulan dari bulan-bulan yang lainnya, bahkan antara satu hari dengan hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya terkadang memberikan fadail, keutamaan yang tidak diletakkan pada waktu-waktu yang lainnya. Umur daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau dibandingkan dengan umur-umur yang sebelumnya, umur-umur umat yang sebelum kita sebenarnya amat jauh. Bagaimana umur ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bagaimana umur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berabad-abad dan hampir 1000 tahun umur mereka. Adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis a'mar ummati
ma baina 60 ila 70. Umur umatku, umur yang akan dijalani oleh umatku, dan ini kebanyakan, bukan berarti semuanya. Di antara 60 tahun sampai 70 tahun, ini umur umat Rasulullah SAW. Dan ini yang mendominasi. Bukan berarti semua umat Rasulullah umurnya di antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya tidak sampai 70 tahun. 63 tahun umur beliau. Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah, kita wajib untuk memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ternyata dalam pendeknya umur umat Rasulullah ini, Allah memberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Bagaimana kadang-kala peribadatan di satu tempat memiliki fadilah yang melebihi dari tempat-tempat yang lainnya. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Nabawi, salat di Masjidil Aqsa, salat orang wanita di rumahnya. Subhanallah. Sebagian para ulama menyatakan lebih utama. Bahkan lebih utama dari salatnya di Masjidil Nabawi. Demikian keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga waktu. Ada di antara waktu-waktu yang Allah lebihkan, sebagaimana malam yang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita di malam Lailatul Qadar, ka'alfi syahr. Bagaimana hitungan satu malam pada malam Lailatul Qadar, seakan-akan atau bahkan dikatakan oleh Rasulullah seperti 1000 bulan. Dan ini merupakan anugerah Allah, ibadah yang pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah anugerah Allah. Kemudian juga di antara waktu yang lainnya adalah sebagaimana yang alhamdulillah yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Allah yang agung, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan merupakan bagian daripada waktu yang Allah lebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Sayyidul Syuhur, penghulunya daripada seluruh bulan-bulan. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat mengantar di hati-hati orang yang saleh untuk mereka berdoa kepada Allah, Allahumma alhiqna bi Ramadan. Demikian yang mengantar di hati-hati para salaf keinginan yang sangat mendalam, harapan yang besar. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Allahumma alhiqna bi Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang saleh, waktu yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah sebagai tempat untuk kita berlomba, untuk meraih posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, siang ataupun malamnya, mendapatkan fadilah, keutamaan yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang menegakkan qiyam di malam hari pada bulan Ramadan, dia menegakkan salat tarawih dalam keadaan iman wa ihtisaban, niscaya Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Di siang harinya Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapapun yang berpuasa pada bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, dia menegakkan puasa yang dibarengi dengan keimanan, dengan harapan mendapatkan pahala di sisi Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan lebih daripada itu, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah, amalan yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan lipatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan lipatan yang hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipatkan antara 10 kali ila 700 dhaf, ila 700 dhaf, sampai 700 kali lipat. Itu amalan kebaikan, satu amalan kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ada puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah menjadikan wasqawli, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzihi, dan aku yang akan memberikan balasan. Subhanallah, ini terhib, ini tawaran yang demikian mengagumkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tawaran dari Allah kepada kita, akankah kita mampu dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk melakukan ketaatan tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat ibu dan akhwat yang saya hormati, semoga dimuliakan oleh Allah, kita mengingat kerinduan puasa atau kerinduan para sahabat terhadap puasa demikian mendalam, sehingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita sekian banyak puasa yang disifati dengan puasa tatawwu, yaitu puasa sunnah. Hal ini tentunya merupakan fadail, merupakan kemurahan dari Allah, tawaran kebaikan dari Allah. Akankah kita berlomba? Akankah kita memanfaatkan bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengingat dalam sejarah tentang kewajiban puasa, itu ada 3 etape, 3 tahapan dari kewajiban puasa. Pertama kali, puasa hanya diwajibkan pada hari yang dikatakan Yaum Ashura. Ini yang pertama, di bulan yang akan. Yang kedua, puasa diwajibkan pada bulan Ramadan atau diperintahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Itu pun sifatnya tidak wajib. Sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada tahapan yang kedua ini, Allah membolehkan
kepada kaum muslimin untuk berpuasa, tetapi juga boleh bagi mereka yang tidak mau berpuasa untuk membayar fidyah. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, puasa menjadi bagian rukun Islam yang keempat. Puasa menjadi bagian yang wajib dilakukan atas setiap kaum muslimin, yang menjadi fardu ain. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan buniyal Islam ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian disebutkan yang keempat adalah wasaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan inilah tahap diwajibkannya kepada seluruh kaum muslimin pada tahun 2 Hijriah, atau dalam arti yang seulangi 2 pada tahun yang kedua setelah hijrah Rasulullah SAW. Setelah hijrahnya beliau ke kota Madinah, baru diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, diwajibkan kepada mereka untuk menunaikan puasa. Dengan turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada orang yang beriman. Kutiba, dituliskan, diwajibkan dengan tanpa ada tambahan yang lain. Fardu ain. Siapapun mereka wajib untuk berpuasa ketika mereka sudah sampai kepada tingkatan kewajiban. Ketika dia sudah balik dan ketika dia adalah seorang muslim dan ketika dia dalam keadaan adil, maka wajib baginya untuk menunaikan puasa. Sekali lagi, ketika dia adalah seorang yang tingkatannya adalah sebagai orang yang berbalik dan dia adalah adil dan dia adalah seorang yang muslim, maka wajib baginya untuk menunaikan puasa. Kecuali tentunya dalam kondisi atau beberapa kondisi yang diperbolehkan baginya untuk tidak melakukan puasa, itu pun wajib untuk dikontrol. Sebagaimana yang insyaallah akan kita bahas secara ringkas pada pertemuan hari ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah diwajibkan puasa kepada seluruh kaum muslimin, maka subhanallah, kaum muslimin pada waktu itu para sahabat menyambut kewajiban untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan tentunya dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak? Bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan pahala. Bulan yang mulia ini Allah letakkan di dalamnya malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Puasa yang apabila dilakukan karena Allah, Allah akan memberikan keutamaan yang tidak besar. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan sebuah sifat daripada puasa yang ditekankan dengan keimanan, dinamakan puasa itu sebagai sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah bersabda, "As-shawmu junnah, as-shawmu junnatun tujannu bihi aw biha min an-nar." Kata Rasulullah SAW, puasa itu adalah tameng. Ajaib. Rasulullah menamakan as-shawm, puasa itu adalah junnah. Bahkan dalam riwayat dikatakan hisnun hasin, benteng yang kokoh
bagi seorang muslim mengagumkan. Rasulullah mensifati puasa yang berarti yang secara fisik kita ini seakan-akan kita melemah, sedangkan Rasulullah mensifati puasa sebagai dunia. Ternyata memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa puasa yang ditegakkan dengan iman dan ihtisaban walaupun secara fisik mungkin akan melemahkan gerakan anggota badan kita, karena mungkin berkurangnya kalori, berkurangnya energi yang ada pada kita, tetapi akan menumbuhkan kekuatan jiwa yang sangat dahsyat dan mengagumkan. Sehingga jangan heran sekian banyak pertolongan Allah berikan kepada kaum muslimin itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita mengingat Fathu Makkah juga di bulan Ramadan. Kita mengingat beragam peperangan Allah berikan di bulan Ramadan. Allah letakkan di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mensifati puasa sebagai husnul hakim, sebagai benteng yang sangat kokoh yang dengannya Allah mentarbiyah hamba-hambanya. Bagaimana dia tunduk kepada Allah, bagaimana dia berlomba dengan beragam ketaatan kepada Allah, bagaimana dia mengekang dan mengarahkan hawa nafsunya sehingga menjadi seseorang yang bisa mengarahkan hawa nafsunya, bukan menjadi orang yang diarahkan oleh hawa nafsunya. Ini puasa. Makanya amalan-amalan yang demikian banyak itu banyak tentunya dilakukan, bahkan mampu dilakukan oleh para salaf di saat bulan Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan, menjadi orang yang paling jeli, ringan tangannya, bahkan disifati keril mursalah, seakan-akan angin yang bertiup. Jadi Rasulullah SAW. Dan bagaimana beliau memperbanyak untuk membaca Al-Quran, bahkan para salaf mereka pada bulan Ramadan mereka berlomba untuk menghatamkan, untuk menyelesaikan membaca Al-Quran, tadabburan, qira'atan wa tadabbura, baik membaca ataupun bertadabbur terhadap Al-Quran. Hadirin wa hadirat, ibu dan akhwat, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keindahan puasa. Dan jika kita ingin melihat sekian banyak fadail, maka subhanallah, kembali lagi kita akan mengingat dan kita akan selalu berkata dengan lisan kita dan hati kita, ternyata bulan Ramadan adalah tawaran kebaikan yang demikian banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mewajibkan bagi orang yang telah masuk bulan Ramadan, baik dengan cara dia telah melihat hilal ataupun telah masuk hitungan bulan Ramadan, Allah katakan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapapun di antara kalian yang telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang diwajibkan atas kita, subhanallah, juga memberi keunikan yang tidak dimiliki oleh puasa pada umat yang terdahulu.
Bagaimana kita katakan sebuah keunikan, yang itu adalah barokah, keindahan, dan itu adalah barokah. Dan itu juga mentarbiyah kita bahwasanya ibadah yang ada pada kita itu ternyata diminta dan selalu Rasul berharap untuk memiliki penampilan yang beda daripada kebiasaan umat-umat yang terdahulu. Rasulullah itu sangat tidak suka untuk menyerupai apapun bentuknya yang kalau itu merupakan ciri khas daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, apalagi Majusi, apalagi daripada orang-orang musyrik. Maka puasa yang diwajibkan kepada kita pun juga memiliki perbedaan daripada puasa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Salah satu contoh yaitu perbedaan disunnahkannya kepada kita untuk memakan sahur. Disunnahkannya kepada kita untuk memakan sahur yang hal itu tidak ada pada agama yang lainnya. Ini juga merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa lagi? Disunnahkan kita untuk bergerak untuk berbuka. Ini juga merupakan fadilah dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita secara ringkas dimulai sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dimulai yaitu dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bola matahari di atas. Itu permulaan dari puasa. Dimulai daripada terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bola matahari secara total diukur. Dan ini tentunya yang berkaitan tentang tenggelamnya matahari di sebagian tempat mungkin kita tidak bisa melihat. Sebagaimana juga terbitnya fajar shadiq di sebagian tempat kita juga bisa melihat. Apalagi bagaimana dikatakan oleh Syekh Baz rahimahullah taala untuk membedakan fajar shadiq di masa sekarang di perkotaan khususnya sangat sulit. Yaitu dengan banyaknya cahaya-cahaya lampu di kota, lampu listrik yang sudah demikian kuatnya sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan mana fajar shadiq dan mana cahaya yang muncul daripada lampu-lampu listrik tentunya yang demikian banyak sehingga dari ini diperbolehkan bagi kita untuk memakai yaitu apa yang biasa digunakan dengan agenda waktu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala, ada sebuah agenda waktu atau kalender jadwal salat yang paling tepat itu yang dikeluarkan oleh Rabitah Alam Al-Islami. Dan semuanya bisa dilihat untuk sementara, bisa dilihat di internet atau bisa di update di internet, dan itu merupakan kesepakatan di Rabitah Alam Islami. Kemudian keindahan bulan Ramadan yang merupakan sekali lagi fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, yang dimulai dari malam hari yang disunnahkan kepada kita untuk menunaikan qiyamul tarawih. Juga ternyata Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala memberikan rukhsah di malam hari, khususnya mereka kepada orang-orang yang telah memiliki istri atau yang memiliki budak, walaupun tidak memiliki istri tapi memiliki budak umpamanya, diperbolehkan untuk berkumpul. Dan itu mutlak dimulai tentunya sejak tenggelamnya matahari sampai waktu mulainya atau sampai dilarangnya untuk makan. Hal itu sebagaimana firman Allah, "Uhilla lakum lailatul siyam ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan kepada kalian untuk mencampuri, atau dalam arti seorang suami boleh berinteraksi kepada istrinya dalam makna tentunya sebagaimana yang biasa dilakukan, mengumpuli istrinya ataupun budaknya, bahkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka para wanita itu adalah pakaian bagi kalian kaum pria, dan kalian wahai kaum pria adalah pakaian bagi mereka untuk kaum wanita. Demikian rukhsah, demikian kemuliaan dari Allah yang ini tidak didapatkan pada umat yang sebelumnya. Yang mana puasa yang sebelumnya, jika orang terlambat dia berbuka dan telah masuk waktu Isya atau waktu Isya, maka haram baginya untuk makan dan juga untuk mengumpuli istri. Ini puasa yang pertama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan para umat ini, yaitu diperbolehkan secara mutlak di malam hari bagi suami untuk berkumpul dengan istrinya atau dengan budak-budaknya, atau yang dihalalkan baginya. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menanggapi ayat ini, beliau menyatakan, "Hadhihi rukhsatun min Allah." Inilah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian di malam hari tentunya yang perlu juga kita ingat bahwa fadail yang sifatnya umum di bulan Ramadan itu juga berlaku di malam bulan Ramadan. Artinya lipatan pahala, terkabulkannya doa, kemudian dipilihnya hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, fadilah daripada sedekah, itu juga berlaku di malam hari. Bukan berarti kalau kita ingin bersedekah kita menunda di siang bulan Ramadan, bukan. Tapi tetap walaupun di malam hari tetap memiliki fadail, memiliki lipatan pahala di sisi Allah bagi mereka yang bersedekah di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian setelah seseorang itu melakukan qiyamul lail dan salat tarawih yang dia tegakkan dengan sunnah Rasulullah, dia berupaya untuk menjaga rakaat dan tumaninah, dan boleh apabila di rumah dia kurang semangat atau mungkin dia tidak mampu untuk menunaikan salat, boleh bagi para ummahat, bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita untuk menunaikan salat ini di masjid secara berjamaah. Selama ditunaikan tentunya dengan adab, ditunaikan dengan jamaah, ditunaikan dengan tumaninah, ditunaikan dengan sunnah, dan akan menambah semangat tentunya, maka hal ini tidak menghalangi mereka untuk menunaikan salat secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menunaikan qiyamul lail dan kemudian kita ikuti di malam hari dengan kita membaca Al-Quran yang juga kita membaca di siang hari, kemudian setelah itu kita mengambil di malam hari waktu untuk beristirahat, maka jangan lupa nikmati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang membedakan antara kita dan ahli kitab, yaitu makan sahur
di penghujung malam. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah, "Tasahharu fa inna fis-sahur barakah." Nikmatil sahur. Makanlah sahur. Sesungguhnya makan sahur itu adalah barakah. Subhanallah. Indahnya orang yang makan sahur. Dia telah mengumpulkan sekian banyak kebaikan. Yang pertama, dia menghidupkan sunnah dari ibadah. Yang kedua, dia telah berupaya menjadi ahlul bidah yang dinamakan oleh para ulama muraghamah. Ini juga bentuk ibadah. Yang selanjutnya, ketika orang menunaikan sahur, dia akan mendapatkan barakah. Kita bertanya, apakah barakah? Secara singkat, kata para ulama, barakah adalah kebaikan dalam semua urusan. Barakah dalam semua urusan. Ringannya untuk kita melangkahkan kaki untuk menegakkan salat. Ringannya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ringannya kita untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari agama Allah. Ringannya hati kita untuk bersedekah. Ringannya hati kita untuk melakukan sekian banyak kebaikan. Dan sekali ini adalah barakah dan sunnah adalah kebaikan yang dengannya akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Dan perlu kita ingat ayuhan ummahat, ibu dan ummahat yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Akhir kalimat sahur. Dan ini merupakan sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Orang walaupun dia makan sahur, tapi kalau dia mengawalkan sahurnya, satu sisi dia telah menjadi sunnah. Dan Rasulullah itu memerintahkan untuk mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Lalu kapan mengakhirkan sahur? Yaitu tentunya sebelum datangnya fajar shadiq. Sebelum datangnya fajar shadiq. Dan perlu kita ingat, yang menjadi kebiasaan untuk kita memulai dengan bahasa mudah, mengingatkan mulai puasa dimulai dari waktu imsak. Hari ini adalah perkara yang sangat aneh di pandangan para ulama dan juga secara syariah. Bagaimana dikatakan aneh? Bagi mereka yang mengawalkan sahur, atau bagi mereka yang membatasi mulai menyiapkan puasa pada waktu yang dinamakan imsak. Kenapa dikatakan aneh? Dikatakan para ulama, bahkan semua para ulama sebagaimana pakar dari mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, yaitu al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau dan para ulama menyatakan aneh karena dia berarti telah memulai puasa dengan batasan yang tidaklah diperintahkan dalam Al-Quran. Artinya dinamakan puasa itu dari munculnya fajar shadiq, itu ketika azan subuh yang tepat pada waktunya sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu puasa. Dan ini yang dikatakan dimulainya puasa, bukan dimulainya puasa ketika imsak. Makanya sampai Rasulullah SAW menyatakan, jadi bagaimana para sahabat itu mereka semangat mengakhirkan sahur. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal inaa'u bi yadihi falyaqdi hajatah." Kata Rasulullah SAW, jikalau di antara kalian mendengarkan azan subuh
dan makanan atau tempat makanan masih di tangan kalian, maka selesaikan hajatnya. Demikian kata Rasulullah SAW. Artinya, ketika orang memang dia belum selesai sahur dan makanan masih ada di tangannya, nampan atau piring masih di tangannya, diperbolehkan baginya untuk menyelesaikan saja, untuk menyelesaikan. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah dia dikatakan awal daripada puasa, yaitu munculnya fajar sahih. Ada batasan yang biasa dilakukan dengan imsak, kemudian dinyatakan haram untuk makan, maka sekali lagi sebagaimana kita katakan, itulah yang dilihat aneh oleh para ulama. Dalam keadaan imsak itu bukan batas awal berpuasa. Sebagian orang mempergunakan imsak asal muasalnya untuk memberikan peringatan bahwasanya waktu subuh sudah dekat, bukan untuk berhenti makan. Ini asalnya. Maka sekali lagi dikatakan aneh. Dikatakan aneh oleh para ulama, orang yang mengharamkan untuk makan ketika sudah imsak. Maka dia juga dengan heran jika para ulama sampai menamakan orang atau pembatasan puasa dari imsak merupakan sebuah bentuk yang tidak pernah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah kita kepada puasa yang diharamkan bagi kita, yang awalnya itu adalah mubah menjadi haram, yang awalnya adalah mubah bahkan bisa menjadi dosa. Sebagaimana yang diingatkan, contohnya jika di malam hari diperbolehkan kita makan, diperbolehkan kita minum, diperbolehkan untuk kita memiliki istri kita, budak-budak kita, maka ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, hukumnya menjadi haram dan bahkan membatalkan puasa. Dan ijma para ulama, makan dan minum, kemudian melakukan hubungan suami istri merupakan perkara yang membatalkan puasa. Di antara sekian perkara yang juga membatalkan puasa, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang hal ini adalah ijma. Contohnya orang yang murtad itu membatalkan puasa. Tapi juga jangan heran, ada orang yang batal puasanya selain dengan murtad, juga tanpa minum atau tanpa makan, dan juga tanpa memberi keluarganya, dan bisa batal. Kata para ulama, contohnya bimbingnya dengan dia. Dia meniatkan azam dalam hatinya bahwa saya sudah batal dari puasa, saya tidak mau puasa umpamanya. Berarti puasanya juga sudah batal. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan niat yang dimiliki. Ini perkara yang membatalkan puasa. Ada seseorang yang melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, maka juga sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah, hal ini tidak membatalkan puasa. Ketika seorang yang berpuasa dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka kata Rasulullah, makanya hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Berarti memang Allah telah memberikan makanan dan minuman baginya. Ini orang yang secara sengaja tentunya, secara tidak sengaja lupa untuk atau lupa bahwa dia puasa kemudian makan dan minum. Kemudian juga perlu diingatkan oleh hadirat bahwa puasa yang diberikan mulianya ini
beragam derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mulia ini beragam derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beragam? Maaf, puasa itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita. Walaupun kita tidak melakukan perkara yang membatalkan, walaupun tidak makan, walaupun kita tidak minum, tidak memulai istri kita, tetapi menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Dikatakan oleh Rasulullah, "Walaysa lillahi hajjah", tidak ada artinya. Kapan? Saat dia tidak menjaga dirinya, kata Rasulullah. Saat perbuatannya juga tidak terjaga oleh syariah. Artinya puasanya menjadi sesuatu yang hanya dikatakan oleh Rasulullah al-ju' wal 'atash, hanya sekedar lapar dan dahaga. Yang sekedar dia telah gugur kewajibannya, tetapi dia mendapatkan harta di sisi Allah. Saat kebiasaan dalam keseharian di bulan Ramadan tidak terbingkai dengan syariah, kebiasaan ghibah, menceritakan keburukan tetap dia lakukan. Kemudian berbuat dengan perbuatan yang tidak dibingkai dengan syariah, tetap dia lakukan. Seorang pedagang yang juga selalu tetap mengurangi timbangannya. Seorang yang tidak amanah dengan pekerjaannya. Seorang ibu rumah tangga yang tidak memperhatikan apa yang seharusnya dia lakukan, selalu bikin amal suaminya. Maka ingat, hal ini juga akan mengurangi nilai pahala. Sebagaimana juga seorang suami yang akan terkurangi pahalanya, atau bahkan juga menjadi sia-sia ketika dia juga tidak memperhatikan etika syariah dalam kehidupan rumah tangganya. Hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu puasa itu perlu dijaga kesempurnaannya. Tunduk kepada syariat Allah. Itu berlaku di semua masa. Baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Makanya kadang-kala memang aneh. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Fathan hafizahullah taala, ada seorang umat ini yang kadang-kadang mengenal Allah di bulan Ramadan, tetapi kadang-kala tidak mengenal Allah lagi di luar bulan Ramadan. Bahkan kadang-kala hanya mengenal Allah di sebagian tempat, dari tempat lain yang dia mengenalkan Allah. Bahkan kadang-kala dia mengingat Allah dalam sebuah tatanan di awal tatanan ibadah, lalu menalaikan Allah dalam kesempurnaan ibadah itu. Sebagaimana puasa, dia melupakan dan menalaikan kesempurnaan daripada puasa, sehingga puasa tidak memiliki arti baginya. Tetap dalam keadaan sebagaimana dia di luar bulan Ramadan, tidak menjaga kesempurnaannya. Ini tentunya keadaan yang merugikan jika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Sebagaimana ada yang diharamkan di bulan Ramadan, khususnya di bulan ini pada waktu puasa, maka ada juga tentunya perkara-perkara yang diwajibkan sebagaimana telah kita sebutkan. Dan juga ada perkara yang mengurangi pahala, sedang juga ada perkara yang sifatnya mubah. Hukumnya mubah. Yang dicontohkan atau dikatakan mubah, khususnya bagi ibu rumah tangga umpamanya merasakan masakan ataupun merasakan makanan, hukumnya mubah, boleh. Atau kalau maaf, suaminya mungkin ingin menciumnya atau ingin memegangnya, hal
ini juga mubah, diperbolehkan selama kita bisa menjaga syahwat kita dan tidak terjebak untuk terbawa sampai kepada, mohon maaf, hubungan sebagaimana suami. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh para sahabat, "Ma yaf'alu shaim?" Apa yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa? Kata Aisyah, "Kullu syai' illa nikah." Segala sesuatu boleh kecuali maaf berhubungan badan. Itu tidak boleh. Tapi ketika ada suami yang mendekat kita atau mendekati istrinya, membelai istrinya, melakukan perkara yang mungkin kita anggap hal ini tabu, sudah ingat ternyata dalam syariat kita diperbolehkan selama tetap menjaga kesempurnaan puasa. Ini yang diperbolehkan. Kemudian juga, apakah boleh nikah di siang hari bulan Ramadan? Dalam artian akad nikah, akad nikah ini juga mubah, boleh. Bukan berarti dilarang nikah dalam artian berarti dilarang nikah di siang Ramadan, boleh. Akad nikah artinya peresmian. Seorang wali melafazkan, ya bulan angkahtuka wa zawwatuka, wahai bulan aku nikahkan anakku denganmu atau untukmu dengan mahar sekian, itu boleh. Kemudian suaminya atau istrinya melakukan sebagaimana yang disunahkan, boleh. Yang tidak boleh batasannya sebagaimana yang telah dicontohkan, yaitu makan malam, makan minumnya dalam artian walimahnya, kalau bisa di malam hari tentunya itu juga boleh. Dan juga perkara-perkara yang lainnya dalam artian tetap terjaga puasanya. Kemudian apakah boleh bagi wanita, apalagi umpamanya dia sakit matanya, memakai celak umpamanya boleh? Tidak mengapa bagi wanita memakai celak di awal bulan Ramadan. Sebagian para ulama ada yang memasukkan kepada kriteria makruh, tetapi tidak ada satupun dalil yang menyatakan itu makruh, dan juga tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan haramnya atau batalnya orang yang memakai celak di siang bulan Ramadan. Ini yang boleh. Kemudian bolehkah dia berobat? Boleh. Tetapi dia telah melupakan. Kalau ada pertanyaan, bolehkah dia berobat? Jawabannya boleh, tetapi satu sisi dia telah melupakan dosa. Kalau seandainya dia sakit, tentunya yang afdal adalah tetap baginya untuk berbuka. Artinya jangan puasa. Batasan berobat yang tidak boleh yaitu apabila membawa kepada kondisi untuk diimpus umpamanya. Ini masukkan zat gizi di dalam tubuhnya ataupun menjadi bagian kalori di tubuh kita sehingga menambah kuat, ini yang masuk dalam kriteria batalnya puasa. Adapun seorang umpamanya yang terkena penyakit asma, yang kadang-kadang muncul di siang bulan Ramadan, kemudian terpaksa dia memakai hirup atau oksigen yang dihirup, maka hal itu juga mubah, termasuk tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya setelah kita menunaikan puasa dengan selalu memohon kepada Allah agar terjaga kesempurnaannya, terjaga dari perkara-perkara yang haram, terjaga dari perkara yang makruh, dan kita ringan dalam melakukan kebaikan, segala kebaikan, maka akan sempurna dan indah puasa itu ketika ditutup dengan sebuah kegembiraan. Dan dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah hal yang menyenangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian, ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa.
pertama kata Rasulullah, farhatun inda al-iftar. Kebahagiaan tatkala dia berbuka. Yang kedua, farhatun, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan kasihnya, berjumpa dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, digandengkan kegembiraan berjumpa dengan Allah dengan seorang yang berbuka. Tetapi kegembiraan yang betul-betul kebahagiaan, ada kebahagiaan berbuka bagi mereka yang telah berupaya untuk menyempurnakan puasa. Bukan kesenangan orang yang ingin membalaskan dendam daripada apa yang tidak boleh di siang harinya, yang memang kadang-kadang tidak menjaga kesempurnaan puasanya, yang hanya sebagaimana kata Rasulullah, hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mengumpuli keluarganya. Kalau itu biasa, dia karena terpenuhi hawa nafsunya. Tetapi sebenarnya kebedaan bagi mereka yang berpuasa, yang Allah akan janjikan sebuah pintu surga, yaitu pintu rayyan yang Allah khususkan kepada orang-orang yang bahagia, yang berpuasa dengan penuh keimanan. Mereka bahagia saat mereka berbuka, karena mereka telah mendapatkan taufik dari Allah, melakukan puasa dengan terjaga kesempurnaan. Gembira dengan menghidupkan sunnah, bahkan ketika dia menghidupkan sunnah ini berbuka, dia menyempurnakan dengan bagaimana bukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menyunahkan untuk berbuka dengan rutab. Apa rutab? Kurma basah yang mungkin masih muda. Itu rutab. Yang mungkin tempat kita belum ada atau ada masih di sebagian toko biasa dimasukkan di kulkas masih nampak rutab. Kalau tidak ada asam kurma. Kalau tidak ada hazawat minal ma, tidak ada kurma, tidak ada rutab, atau tidak ada rutab, tidak ada kurma, kemudian kita ada gorengan, ada kek, ada roti yang manis, ada nasi, ada ilmu. Maka yang didahulukan oleh Rasulullah hazawat minal ma, kita minum. Kita minum, kita berkahi leher kita dengan minuman. Tapi kalau sekarang ada minuman, ada rutab, ada kurma, tunda dulu untuk membantu leher dengan minuman, hidupkan kurma dengan memakan apa? Rutab. Kita minum rutab, baru itu minum. Jangan terbalik, minum dulu baru kurma. Sunnah yang terbalik. Dia sudah hilang sunnah. Kalau dia sudah minum air, sudah hilang sunnahnya. Karena sunnahnya berbuka dengan apa? Dengan rutab atau dengan kurma. Bukan dengan nasi atau yang lainnya. Dan kadang-kadang kebiasaan yang mungkin kalau secara kesehatan berbahaya, yaitu langsung berbuka dengan katakan dengan nasi, dengan rendangnya, dengan yang lain. Yang kadang-kadang menjadi kebiasaan secara kesehatan mungkin berbahaya, tetapi juga kalau untuk berbuka sah, dalam arti tidak merusak. Berbahaya, Allah Ta'ala mungkin secara kesehatan demikian. Walaupun metabolisme tubuh Indonesia mau berbuka dengan nasi goreng juga sehat ya saja. Ini tentunya hal yang kebiasaan sebenarnya. Ibu dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita tutup kesempurnaan puasa dengan berbuka. Dan setelah kita berbuka, kita ikuti dengan kita mengerjakan sholat berjamaah, itu sholat maghrib. Kita sempurnakan puasa kita dengan berbuka, kemudian dengan sholat maghrib.
Jangan ditunda, jangan dimolorkan waktunya. Sehingga kalau kita menunda waktu demikian panjang karena kita makan, kita katakan bukan hal yang harus ditiru, tetapi kebiasaan yang cukup baik sebagai penutup. Saya bawakan kebiasaan yang baik ini sekali lagi sebagai penutup, bukan sunnah. Yang sunnah cara berbukanya tadi, tetapi ini kebiasaan yang baik di kalangan orang Arab. Itu mereka berbuka dengan korma, dengan sunnah tentunya, itu kemudian minum kadarnya, kemudian setelah maghrib itu mereka makan yang ringan untuk perut mereka, dengan bubur, dengan makanan-makanan yang lain daripada yang memberatkan. Kemudian setelah tarawih baru mereka menamakan makan sahur, itu makan nasi, ayam, atau yang lain itu setelah ba'da tarawih. Ini kebiasaan. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan bimbingan sunnah, bukan yang sunnah cara yang berbuka yang kita sebutkan, tetapi kebiasaan orang Arab demikian. Walaupun mungkin kebiasaan perut kita tidak demikian, tapi itu mungkin secara kesehatan kalau dikatakan baik, kelihatannya memang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon maaf, mungkin kita tidak bisa membahas secara menyeluruh tentang ahkam Ramadan, qiyamul lail dan puasa. Dan semoga apa yang kita sampaikan bisa mewakili tentang bagaimana puasa yang sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita mampu menyempurnakan berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan, dan pada akhirnya menjadi hamba Allah yang terbebaskan dari api neraka. Dan semoga Allah memberikan curahan taufik kepada kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.